Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui di hari kemarin, serta memohon berkat dan rahmat Tuhan untuk hari ini, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, lantas apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita hening sejenak sembari membersihkan hati agar pantas dan layak mendengar sapaan-Nya yang kudus. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian daras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah itu. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus.
Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Ceritakanlah bagaimana Ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, mereka mendesak Yesus supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Jika dilihat, ini adalah bentuk lain dari pengusiran. Mereka mengusir Yesus. Apa yang telah Yesus perbuat sehingga mereka tidak mau Yesus ada di sana? Kejahatan apa yang Yesus lakukan sehingga mereka mendesak Yesus untuk pergi? Yang Yesus lakukan adalah mengusir setan. Namun kali ini dalam jumlah yang banyak. Apakah karena mereka takut nanti setan itu akan membalas dendam kepada mereka? Ataukah mereka marah karena babi-babi mereka menjadi korban? Maka takutlah mereka. Itulah penjelasan dari pengusiran Yesus. Mereka takut ketika melihat orang yang kerasukan tadi kini duduk berpakaian dan sudah waras. Rupanya mereka lebih takut pada orang yang sudah waras itu ketimbang ketika ia masih dirasuki setan. Jadi, boleh dikatakan bahwa mereka bahkan takut pada setan yang sudah dikalahkan itu. Mereka sudah melihat kekuatan dan kengerian setan itu, namun rupanya mereka tidak membuka hati dan mata mereka terhadap kekuatan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, maka dari itu, kadang kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, manakah yang lebih biasa bagi kita? Kehadiran Allah atau kehadiran setan? Jangan sampai karena kita takut dan mau mencari aman, kita membiarkan setan merajalela, sehingga ketika Allah hadir, kita malah menolak Allah. Atau dalam hal yang lebih sederhana, jangan sampai kita lebih terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan dosa ketimbang melakukan perintah Allah. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, Engkaulah yang mengatasi segala kuasa. Tidak ada kuasa yang melebihi Engkau. Semoga kami hanya menempatkan ketakutan dan ketaatan kami di bawah kuasa-Mu.
Semoga kami tidak menjadi hamba kegelapan, melainkan senantiasa tunduk di bawah kuasa-Mu. Sebab Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.